Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas milestone 2 mata kuliah pemrograman basis data dari aplikasi Citato. Oke, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Shelly Ramadanti dengan NIM 13012011154. Oh, saya Vijayasimina Pritama dengan NIM 13012002115. Selanjutnya ada saya Nyi Juandri dengan NIM 13012202285. Dan yang terakhir dengan saya Rafli Muhammad Fareza dengan NIM 13012040006. Oke, pertama-tama penjelasan dari aplikasi Citato sendiri akan dijelaskan oleh Reza. Baik, terima kasih Aisyah Delia. Jadi aplikasi Citato ini adalah sebuah aplikasi yang dibangun dengan paradigma berbasis Object Oriented OPOP dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi Citato ini tuh kepanjangan dari cek tarif tol ya, di mana aplikasi ini tuh berfungsi untuk melihat tarif tol dari kota asal sampai ke kota tujuan dan berdasarkan golongan kendaraan. Nah, fitur dari Citato sendiri ini, user itu dapat melihat tarif tol, lalu pengguna juga bisa memilih masuk melewati gerbang tol di kota asal, dan keluar melalui gerbang tol pada kota tujuan yang sudah ditentukan. Nah, jika user sudah masukkannya, nanti akan tertampil tarif tol dari ruas tol, gerbang masuk, gerbang keluar, dan golongan kendaraan yang sudah diinputkan oleh user. Dan itu pada aplikasi Citato ini juga terdapat menu admin. Ini di mana menu admin ini bisa mengatur tarif dari gerbang masuk dan gerbang keluar, lalu juga bisa menentukan gerbang masuk dan gerbang keluar untuk ruas tol tertentu. Nah, admin sendiri juga dapat mengupdate tarif dari gerbang masuk dan gerbang keluar untuk ruas tolnya. Boleh next? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait use case diagram dari aplikasi Citato ini. Jadi pada aplikasi ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga user, di mana admin dapat melakukan input data gerbang tol dan juga dapat melakukan input data ruas tol. Nah, saat admin menginput data gerbang tol, nantinya admin dapat melihat data gerbang tol, kemudian dapat mengubah data gerbang tol, dan juga dapat menghapus data gerbang tol. Sedangkan saat admin menginput data ruas tol, nantinya admin dapat melihat data ruas tol, kemudian dapat mengubah data ruas tol, dan juga dapat menghapus data ruas tol. Lalu dari sisi user ini dapat melihat tarif tol dengan sebelumnya memilih ruas tol, gerbang tol, dan juga memilih golongan kendaraan untuk melihat tarif tol. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan GUI dari aplikasi Citato ini sendiri. Yang pertama di sini ada tampilan dari admin Citato itu sendiri ya, di mana di sini ada yang pertama ada menu gerbang masuk yang di mana di sini nanti admin dapat memasukkan kode gerbang masuk, lalu gerbang masuknya, lalu juga menentukan tarif tol dari si gerbang masuk ini, lalu menginputkannya ke dalam tabel ini dan juga ke database, dan juga user dapat menghapus si gerbang masuk yang sudah tadi di dalam tabel database juga, dan juga dapat mengubah atau mengupdate tarif tol ataupun kode dan juga gerbang masuk yang sudah diinput ke dalam tabel database. Selanjutnya, selanjutnya juga ada gerbang keluar yang kurang lebih sama seperti gerbang masuk, yang dimana di sini juga dapat dihapus, juga diinput gerbang keluar baru, dan juga dapat diupdate untuk tarif tolnya sendiri untuk gerbang keluarnya. Kurang lebih sama seperti gerbang masuk. Nah, yang selanjutnya itu ada ruas tol. Boleh di next. Nah, untuk sorry, ya, ruas tol di next lagi. Boleh. Nah, untuk di menu admin ruas tol ini sendiri, jadi si admin ini nanti bakal nginput ini ruas tol, misalnya Jakarta Bandung. Nanti si admin ini bakal nentuin nih gerbang masuk mana aja nih yang bisa melalui rute Jakarta Bandung, dan juga menentukan gerbang keluarnya, lalu diinputkan. Dan juga admin dapat menghapus dari ruas tolnya dan juga dapat mengupdate untuk gerbang masuk dan gerbang keluar dari ruas tol itu sendiri.
Nah, selanjutnya ada UI dari user itu sendiri untuk di aplikasi Citato, di mana di sini user dapat memilih ruas tol, lalu juga memilih gerbang masuk dan gerbang keluar sesuai dengan ruas tolnya, lalu menginputkan golongan kendaraan mereka. Dan setelah user menekan tombol cek tarif tol, maka akan keluar tarif tol sesuai dengan yang sudah diinputkan oleh user. Baik, selanjutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Vijay Desmina Pritama. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Reza, dan saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Yang pertama ini ada kelas diagram kendaraan. Itu memiliki dua atribut, yaitu golongan yang bertipe string dan tarif default golongan yang bertipe double. Jadi setiap golongan kendaraan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, itu ada tarif defaultnya. Nah, setelah itu pada bagian metodenya itu ada konstruktor, ada setter getter untuk menampilkan dan mengisi atributnya. Ya, dan kendaraan ini punya hubungan agregasi dengan kelas ruas tol. Nah, ruas tol sendiri itu juga punya 4 atribut, di mana ada atribut nama rute yang bertipe string, total tarif yang bertipe double, dan ada atribut gerbang masuk dan gerbang keluar yang bertipe kelas gerbang masuk dan kelas gerbang keluar. Nah, kelas ruas tol ini akan memiliki hubungan komposisi dengan gerbang masuk dan gerbang keluar. Ya, dan untuk metodenya terdapat konstruktor dan setter getter. Kemudian ada kelas gerbang ya. Ini kelas gerbang itu ada memiliki 2 atribut ya. Yang pertama itu nama underscore gerbang itu tipenya string, terus kemudian tarif underscore gerbang itu double. Dan ini ada proses inheritance di mana gerbang itu akan memiliki 2 anak, yaitu gerbang masuk dan gerbang keluar. Di gerbang masuk dan gerbang keluar itu sama-sama memiliki satu atribut ya, yaitu hanya berupa kodenya saja ya, yang bertipe string. Dan setiap gerbang masuk dan gerbang keluar itu sama-sama memiliki konstruktor dan setter dan getter. Jadi pembeda gerbang masuk dan gerbang keluar itu hanyalah kode dan tarif yang akan disetting saja. Selanjutnya ada demo program. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan program dari aplikasi yang sudah kami buat, Citato. Sebentar saya buka dulu NetBeans-nya. Sebentar. Apakah sudah terlihat ini untuk NetBeans-nya? Sudah. Oke, baik-baik. Sebentar. Baik, mungkin sebelum menjelaskan tentang GUI-nya, saya akan menjelaskan kelas-kelas yang kami gunakan dalam membuat aplikasi Citato ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada kelas diagram terdapat beberapa kelas seperti kelas gerbang, gerbang keluar, gerbang masuk, kendaraan, ruas tol. Dan kelas gerbang ini merupakan parent class ya untuk gerbang keluar dan juga gerbang masuk. Kemudian ada kelas ruas tol yang akan menjadi kelas utama tempat dihubungkannya untuk masing-masing gerbang dan juga golongan kendaraan. Untuk masing-masing kelas ini pada program yang kami buat akan dipakai untuk masing-masing setter dan getternya nantinya. Baik, sekarang kita akan langsung ke GUI-nya saja. Yang pertama saya akan mendemokan untuk GUI dari GUI admin. Sebentar saya run dulu. Baik, untuk GUI admin terdapat 3 tab gerbang masuk, gerbang keluar, dan juga ruas tol. Dan untuk GUI admin ini akan terhubung sebentar pada database. Saya buka dulu database-nya. Baik, untuk GUI admin ini akan terhubung pada database yang ada pada localhost, seperti database gerbang masuk, gerbang keluar, dan juga kendaraan. Kita kembali lagi.
Kita akan coba untuk menginput gerbang masuk baru. Di sini kita akan tulis testing masuk. Sebentar, kodenya jangan ini, TM saja. Dan gerbang masuknya kita bernama testing masuk. Tarifnya itu 5.000. Kita akan coba input. Proses input berhasil dilakukan. Dapat kita lihat di sini, data sudah terinput pada GTable. Akan kita cek pada database-nya apakah sudah benar terinput. Gerbang masuk. Sudah terinput ya, berhasil terinput. Di sini dapat kita lihat TM testing masuk. Selanjutnya kita akan coba mengubah data pada testing masuk ini. Kita akan coba mengganti tarifnya menjadi 9.000. Kita ubah. Berhasil. Pada GTable sudah berhasil diubah. Kita akan coba lihat pada database-nya. Berhasil keubah juga. Selanjutnya kita akan mencoba untuk metode delete. Di sini terlebih dahulu saya buat gerbang yang baru. Kita coba input. Sudah berhasil diinput, kita lihat database-nya. Berhasil diinput juga, kita akan coba delete ini yang sudah kita input sebelumnya. Data berhasil dihapus, pada GTable sudah berhasil dihapus, kita akan coba cek pada database-nya. Dan data berhasil dihapus ya. Untuk gerbang masuk tidak ada masalah. Selanjutnya pada gerbang keluar, kita coba input lagi. Baik, sudah berhasil diinputkan. Sudah dapat dilihat pada GTable, kita akan coba lihat pada database untuk database gerbang keluarnya. Berhasil diinput juga, testing keluar. Oke. Mungkin kurang lebih sama untuk fitur lainnya. Kita akan langsung pindah saja ke ruas tol. Di sini saya akan buat ruas tol baru dengan nama ruas testing. Gerbang masuknya itu sebentar kita update dulu. Gerbang masuknya tadi itu kita pilih testing masuk. Gerbang keluar kita juga pilih testing keluar dan akan kita input. Berhasil. Baik, kita akan coba lihat pada ruas tolnya. Ruas testing sudah berhasil diinputkan. Oke, mungkin kita akan coba lihat GUI untuk usernya. Kita akan coba pilih ruas tol yang sebelumnya sudah kita inputkan, ruas testing. Gerbang masuk testing masuk, gerbang keluarnya testing keluar, dan kita pilih golongan kendaraannya 3. Kita coba cek tarif tol. Berhasil ya. Kita coba lagi yang lain, Jakarta Bandung. Kita pilih Cawang, kita pilih Kupo. Berhasil juga, sudah berhasil inputkan data tarif tolnya. Baik, mungkin untuk proses demo program sekian. Kita akan kembali pada slide. Sebentar, saya buka dulu slide-nya. Baik. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi wabarakatuh, Mas. kasih.